Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faragina Salsabila. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan pengembangan manusia. Hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan memiliki banyak kemiripan, bahkan jika dilihat dari segi biologisnya. Bahkan Charles Darwin telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primat atau kera, tapi beliau tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia berasal atau muncul dari segi berupa primat atau kera. Maka dari itu sebenarnya manusia memiliki sifat hakiki yang hanya dimiliki oleh manusia. Wujud hakikat sifat manusia. Wujud hakikat dari sifat manusia yang tidak dapat dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dan dengan maksud menjadi masukan dan dibenahi konsep pendidikan terdiri dari beberapa hal. Pertama, kemampuan menyadari diri. Dapat menyadari karakteristik dan ciri khas dari masing-masing dan dapat menyesuaikan diri sendiri dengan lingkungan sekitar. 2. Ada kemampuan berinteraksi, adalah kemampuan manusia menempatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batas yang sering membelenggu. 3. Ada kata hati atau coherence of mind, kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk atau yang benar dan yang salah bagi manusia. Yang 4. Ada moral. Jika kata hati yang diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud moral adalah perbuatan itu sendiri. Moral dan kata hati masih mempunyai jarak di antara keduanya. Artinya, orang yang mempunyai kata hati yang tajam belum tentu memiliki moral yang baik. Yang kelima, ada tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dan perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukan. Yang keenam, rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu, tapi sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. Yang ketujuh, ada kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak suatu keniscayaan pada diri manusia. Artinya, seseorang yang tidak mau melaksanakan kewajibannya berarti mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Hak secara asasi dimiliki setiap orang, dimiliki setiap insan, serta sesuai dengan tuntunan kodrat manusia disebut hak asasi manusia. Usaha menumbuhkan rasa kewajiban sehingga dihayati sebagai suatu keniscayaan yang dapat ditempuh melalui pendidikan disiplin. Disiplin menurut Sello Sumarji meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama ada disiplin rasional yang bila terjadi pelanggaran menimbulkan rasa salah, dan juga ada disiplin sosial jika dilanggar menimbulkan rasa malu. C. Disiplin efektif jika dilanggar menimbulkan rasa gelisah. D. Ada disiplin agama jika terjadi pelanggaran menimbulkan rasa berdosa. Keempat macam disiplin tersebut perlu ditanamkan pada peserta didik disiplin agama sebagai titik tumpu. Kemampuan menghayati kebahagiaan. 8. Ada kebahagiaan adalah integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya. Dengan pengalaman-pengalaman yang pahit dan penderitaan dan proses dari semuanya menghasilkan suatu bentuk penghayatan hidup untuk disebut bahagia. Kebahagiaan bersifat irasional, artinya aspek yang lebih berperan dari aspek nalar. Di sini B, ada dimensi-dimensi hakikat manusia, keunikannya dan dinamikanya. Dalam hal ini ada 4 macam dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi keindividualan. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi dan menjadi berbeda dari yang lain atau menjadikan dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas karena adanya individualitas itu setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Kedua, ada dimensi kesosialan. Setiap orang dapat saling berkomunikasi yang ada hakikatnya. Di dalam ada unsur saling memberi dan menerima.
Dan juga ada dimensi kesusilaan, adalah kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Kesusilaan mencakup etika dan etiket manusia, itu dikatakan sebagai susila. Yang keempat ada dimensi beragama, adalah makhluk religius yang mereka percaya bahwa adanya Tuhan dan adanya agama diturunkan oleh Tuhan, penganut agama masing-masing, dan manusia memerlukan agama demi keselamatannya dirinya. 4. Ada pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidik. Pengembangan dibagi menjadi 2, yaitu ada pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberi pelayanan dan perkembangannya. Perkembangan yang utuh dapat dilihat dari 2 segi, yaitu pertama ada wujud dimensi dan juga arah pengembangannya. Wujud dimensi adalah keutuhan yang terjadi antara jasmani dan rohaninya. Sedangkan arah pengembangannya, keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan sosial agamaan. Dan di sini ada pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh adalah proses pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan yang lainnya. Artinya ada salah satu dimensi yang terabaikan penanganannya. Pengembangannya tidak utuh akan menghasilkan kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan yang seperti ini merupakan pengembangan yang patologis atau tidak sehat. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Dinyatakan dalam GBHN bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pengembangan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini meliputi pembangunan secara lahiriah dan batiniah, pembangunan yang merata di seluruh tanah air, serta keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.